Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dunia fana, ya, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan Al-Fakir pada video kali ini, vol yang kelima, insyaallah, ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Pada vol kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang dalil kebolehan, dalil keabsahan, ya, bagi seorang suami yang mengingini menikah lebih daripada satu. Tentunya ini menjadi dalil yang sumringah, ya, menjadi dalil yang membuat hati berbunga-bunga, ya, menjadi dalil yang mudah-mudahan, ya, seorang suami bisa menentukan, ya, bisa mengambil sikap, ya, yang baik untuk kehidupannya. Tetapi, ya, sebaliknya, ini merupakan dalil pengetahuan yang menjadikan mereka sempit hati, yaitu kaum perempuan. Mereka akan, ya, benci, ya, khususnya kepada ustadznya ini, ya, yang menerangkan. Tapi mudah-mudahan tidak semua wanita itu benci juga dengan poligami sebetulnya, ya. Ada juga yang suka, tapi sangat sedikit. Kalau ada wanita yang begitu, memang wanita yang sangat dicari, ya, karena termasuk wanita yang mempunyai pemikiran kebalik, ya. Nggak apa-apa, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Oke, langsung saja ke substansi kita, ya, pada episode kali ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatsa wa ruba'." Nikahilah wanita yang kalian ingini 2, 3 ataupun 4. Itulah nominal yang diperbolehkan di dalam Al-Qur'an, yang diperkenankan oleh Allah untuk keumuman umat, ya. Bukan kepada nabi dan orang-orang soleh pilihan, tetapi keumuman umat. Itu diperkenankan mereka beristri 2, 3 atau 4 sepanjang mereka mampu. Itu dipersilahkan, dan ini sudah tidak ada syak wasangka. Mereka semuanya sudah fik dan sepakat, dari ulama manapun dan mazhab apapun, sudah tidak perlu diragukan lagi, ya. Karena apa? Karena ini merupakan realita, merupakan perintah dan perkenaan Allah, ya. Allah memperkenankan, dan ini sudah dilakukan, ya. Dan ini merupakan akhlak dan kelakuan Nabi, akhlak dan kelakuan para sahabat, akhlak dan kelakuan para tabi'in, akhlak dan kelakuan para tabi'in, dan akhlak dan kelakuan orang-orang soleh lainnya. Jadi semuanya sudah melakukan dan sudah fik, ya. Jadi apalagi yang diragukan? Sesuatu yang sudah semestinya direalisasikan, sesuatu yang sudah semestinya diaplikasikan, tetapi nyatanya sangat susah dilakukan di negara Indonesia yang tercinta. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian para pembuat, para pakar hukum kita. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil, ya, dalil tentang jumlah nominal yang diperkenankan itu sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak. Jadi Al-Fakir berusaha untuk ke substansi saja, ya, mindset, pola pikir saja, ya, bukan ke dasar hukum yang rinci, ya, karena itu membutuhkan ruang yang banyak, ya, dan susah nguploadnya. Langsung saja di dalam hadis riwayat Imam Syafi'i, dalam musnadnya, pada saat Naufal bin Muawiyah masuk Islam, beliau mempunyai 5 orang istri. Kemudian
beritakan kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, farik wahidatan minhun, ceraikanlah satu di antara mereka. Ya. Kemudian Gilan bin Salamah, pada saat masuk Islam beliau mempunyai 10 orang istri. Kemudian diceritakan kepada beliau, dan kemudian beliau bersabda, amsik arba'an wa farik sa'irahun, pertahankanlah 4 dan ceraikanlah sisanya. Begitu kurang lebih, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang kebolehan dan keabsahannya, ya, nominal 4 ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Jadi begitulah sumber hukum yang sudah semestinya kita yakini, ya, yang sudah semestinya kita realisasikan apabila mampu melaksanakannya, ya. Maka apabila tidak mampu melaksanakannya, ya cukup, ya, mestinya cukup dengan 1 orang istri saja. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah, ya, ada dalilnya seseorang yang mau menikah lagi harus izin, ya, harus memperoleh izin terlebih dahulu dengan oleh istri pertama, ya. Ini yang menjadi sorotan, ya, pada video kali ini. Apakah ada dalilnya, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah? Terus terang saja supaya tidak ada sakwa sangka di antara kita, supaya tidak ada buruk sangka, ya, kepada ustadznya ini, ya, khususnya kaum hawa, ya. Jadi dengan sangat meyakinkan Al-Fakir memberanikan diri mengatakan bahwa tidak ada dalilnya, ya, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan di dalam kitab-kitab salafus saleh itu tidak ada, ya. Bahkan di dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan, ya, kitab-kitab Syafi'i yang menjadi rujukan pembuatan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan, itu di sana tidak ditemukan dalilnya sebetulnya, ya. Kemudian pada sebentar pemirsa, ya, saya bacakan saja, ya, biar disangkanya ngarang, ya. Para ulama besar yang tergabung dalam Lajnah Daimah menyatakan, bukan menjadi kewajiban suami jika ia ingin menikah kedua kalinya untuk membuat ridho istri pertamanya, ya, Fatwa Lajnah Daimah 19/53. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin menyatakan, saya berkeyakinan jika suami minta izin kepada istrinya yang pertama, pasti ia enggan mengizinkannya. Tapi bukan merupakan syarat nikah seorang suami minta izin kepada istrinya. Fatwa Darbi lil Utsaimin, ya, jilid 19 halaman 2. Dan masih banyak yang lain, ya, yang Al-Fakir tidak bisa kemukakan secara terperinci karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi meskipun singkat dan sekelumit, mudah-mudahan menjadi hasanah penambah pengetahuan kita semuanya, khususnya stakeholder yang mempunyai kepentingan. Mudah-mudahan terbuka, ya, mudah-mudahan menjadi arena saling beradu
argumen dan pengertian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sampai ketemu lagi pada vol yang ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.